Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi Firjatullah akan mempresentasikan tentang inovasi. Presentasi ini mempunyai judul Meledaknya Inovasi di Segala Bidang di Era Saat Ini. Eh, saya berasal saya dari kelas 12 3A 37 dengan NIM 1223040. Oke, inovasi itu adalah proses menciptakan atau memperbaiki sesuatu yang baru dan lebih baik yang memberikan nilai tambah atau manfaat bagi perkembangan masa depan. Inovasi bisa terjadi dalam berbagai bidang seperti teknologi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ini berupa produk baru, layanan baru, proses yang lebih efisien, atau ide-ide kreatif yang belum pernah ada sebelumnya. Singkatnya, inovasi ini tentang menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan perubahan positif di dunia yang terus berkembang. Inovasi menjadi kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Untuk di era saat ini terjadi fenomena ledakan ya pada segala bidang. Ini terjadi karena lahirnya berbagai inovasi di bidang tersebut. Hal ini terjadi karena mudahnya akses berbagai hal sehingga mempermudah seseorang untuk mempelajari sesuatu atau menuangkan ide mereka dengan sangat mudah. Berikut beberapa inovasi yang akan saya jelaskan yang cukup berdampak bagi kemajuan kita. Untuk yang pertama ini ada 3D printing. Alat ini bisa mencetak atau membuat sebuah objek dalam 3 dimensi. Inovasi pada alat ini tidak terbatas. Ini memungkinkan untuk individu atau perusahaan untuk bereksperimen dengan ide-ide baru dan menciptakan produk yang unik. Berikut beberapa contoh yang bisa kita lihat ya. Saya memakai contoh dari channel-channel YouTube dari luar. Ini mereka membuat channel dengan eksperimen-eksperimen mereka dengan hasilnya dibuat dari 3D printing ya. Di sini kayak ngebuat sayap pesawat, eh, membuat kayak semacam plasma. Lalu juga ada channel yang lain juga di sini bernama Intexa. Dia ngebuat mesin roket dari alat 3D printing. Ya, jadi ini bisa bilang sangat membantu sekali ya dengan inovasi karena benar-benar ide bisa langsung dituangkan. Lalu ada artificial intelligence. Ya, bermula dari sebuah program sederhana tetapi mengalami kemajuan pesat pada abad ke-20. Beberapa di antaranya, AI sudah bisa melakukan interaksi dengan seseorang dan melakukan perintah sederhana. Tidak butuh waktu lama, muncul sebuah program AI. Pada awal tahun 2020, muncul sebuah program AI yang bisa membuat gambar, suara, dan video. Meski program ini masih dalam pengembangan, tapi hasil yang dihasilkan cukup di luar dugaan. Namun ada beberapa kendala seperti bentuk video yang masih tidak jelas dan terdistorsi. Tapi hanya dalam waktu setahun, AI ini berkembang cukup cepat, di mana hasil gambar, suara, dan video yang dihasilkan sangat detail. Bahkan hasilnya bisa disaingkan dengan editor dan animator yang berpengalaman. Bagaimana tidak, seorang editor dan animator membutuhkan waktu berhari-hari untuk mengedit gambar dan video. Ini bisa diselesaikan oleh AI hanya dalam beberapa menit dengan hasil yang cukup bagus, bahkan bisa lebih bagus. Sektor AI juga dikembangkan dalam bidang kesehatan, transportasi, bisnis, hiburan, dan pendidikan. Untuk selanjutnya, ini energi terbarukan. Dalam beberapa abad, kita mengeksploitasi sumber daya alam dan merusaknya. Kini kita sudah sadar bahwa ini tidak boleh dilanjutkan. Oleh karena itu, orang-orang mulai berlomba berinovasi membuat energi terbarukan, mulai dari mencobanya transisi dari kendaraan berbahan bakar dialihkan ke kendaraan listrik secara bertahap. Panel surya kini sudah diterapkan dengan cakupan luas, kincir air dan udara
juga termasuk hingga eh, hingga ada berita yang cukup booming ya awal tahun 2020-an dengan proyek yang sangat besar itu dengan judul Matahari Buatan lewat Fusi Nuklir. Cara kerjanya ini dengan meniru cara kerja matahari. Jika proyek ini berhasil, maka umat manusia akan memiliki sumber energi bersih yang bisa bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Proyek ini juga cukup sangat besar ya, karena beberapa negara eh, bekerja sama untuk melakukan percobaan pembuatannya mulai dari Jepang, Cina, India, Korea Selatan, Amerika Serikat. Pada awal uji coba, memang menyala tapi hanya beberapa saat, masih belum stabil. Ya, kesimpulannya dari ketiga jenis inovasi yang telah saya jelaskan, mereka itu sebenarnya secara tidak langsung saling terhubung. Ini akan sangat mendorong laju peradaban kita ke era yang baru. Dengan inovasi ini mungkin peradaban di masa depan akan di luar imajinasi kita, bahkan melampaui imajinasi kita sendiri. Mulai dari 3D print yang memiliki kemampuan mencetak dengan presisi tinggi, ini akan sangat berguna bagi proyek industrial dengan bisa membuat bentuk-bentuk yang cukup rumit bisa dikerjakan oleh 3D printing. Untuk kecerdasan buatan, mungkin di masa depan akan lebih bagus ya dengan bisa melakukan program yang sangat efisien hingga beberapa robot AI yang akan menggantikan pekerjaan yang sangat berisiko. AI akan melakukan simulasi untuk membantu para peneliti mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.